Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdeswan Nazifi dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dan harapan. Yang pertama, manajemen risiko pada perbankan. Saya akan menjelaskan beberapa saja resiko yang pada umumnya terjadi pada perbankan. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit, seperti yang kita ketahui, pemasukan yang paling baik untuk memakmurkan perbankan itu dari peminjaman uang. Maka dari itu, hal yang sering terjadi pada kasus yang sering terjadi pada masalah ini yaitu kredit macet, yaitu lamanya nasabah membayar kepada bank. Lamanya nasabah membayar tagihan kepada bank. Selanjutnya ada resiko likuiditas. Kalau tadinya yang lama membayar itu nasabahnya, kalau yang ini perbankannya yang lama. Perbankan lama membagi hasil dari investasi atau hasil dari nasabah menyimpan uang di bank. Mengapa begitu? Bisa terjadi karena resiko yang pertama, kredit macet, atau bisa juga terjadi karena kurangnya kerjasama antar bank. Yang ketiga yaitu resiko operasional. Resiko operasional ini contoh kasus yang paling sering terjadi yaitu hacker, di mana hacker ini mengambil uang di bank dari perbankan melalui paling sering dari mobile banking atau internet banking yang tidak diketahui oleh pemilik nasabah dan perbankan itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen harapan. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki harapan, memiliki cita-cita, keinginan, tujuan, goal. Seperti menurut pakar tafsir Al-Razi, harapan ini berbeda dengan angan-angan ya. Kalau angan-angan itu tercela dan dikecam oleh agama, karena itu menimbulkan dua keburukan, yaitu sifat loba dan sifat ingin kekal di dunia. Karena loba itu seorang bisa menghalalkan segala ambisi untuk menggapai keinginannya. Sedangkan harapan berbeda. Menurut Imam Al-Ghazali, harapan adalah sikap optimisme menunggu datangnya sesuatu yang dicintai. Contohnya itu ada 4. Pertama, harapan itu menunjukkan kepada sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi. Yang kedua, terlihat dengan jelas sebab-sebab dan cara bagaimana harapan itu digapai. Ketiga, harapan itu menimbulkan dorongan, motivasi kerja yang kuat. Dan keempat, menimbulkan dinamika produktivitas dalam hidup, baik berpikir atau bertindak. Jadi berbeda ya harapan dengan berangan-angan. Kalau berangan-angan itu haram hukumnya. Tidak, dia ingin menggapai itu tapi tidak tergapai gitu. Tidak ada tindakan. Namun dalam harapan ini kan kita memiliki tujuan tadi kan, yaitu realita. Yang goal yang akan kita inginkan itu yang bakal ingin terjadi gitu. Namun di antara ini terdapat namanya gap. Karena tidak semua harapan itu sesuai dengan realita. Gap itu bisa disebut jarak, masalah, rintangan, tergantung kasusnya. Jadi ada 2 ciri-ciri orang yang menghadapi gap ini, yaitu orang yang berpikir positif dan negatif. Jika orang ini menganggap gap itu positif, pasti dia percaya bila dia mengalami gap seperti ujian, masalah, musibah atau semacamnya dalam prosesnya, dia akan percaya itu berasal dari Allah. Maka dia
pasti akan berpikir positif. Sehingga dia apabila mempercayai berasal dari Allah, dia akan merasa puas. Ciri-ciri orang yang merasa puas ini ada 3. Yang pertama, dia akan bersyukur. Apa itu syukur? Yaitu seperti kita biasa berterima kasih kepada orang, namun ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syukurnya minimal dengan sekaligus berikrar bahwa kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Yang kedua, motivasi. Kita memotivasi kebahagiaan hari ini menjadi hari esok lebih baik. Seperti yang sering kita dengar, hari esok haruslah lebih baik dari hari ini atau hari semalam. Ali bin Abi Thalib juga berkata, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Dan ketiga, ciri-cirinya adalah tidak sombong. Terkait dengan yang pertama, tidak sombong ini bila kita bersyukur, pastilah kita tidak sombong. Bila sombong, kita bayangkan dengan kata-kata itu sama dengan kita meyakini bahwa semua proses yang kita lakuin itu semuanya hanya dari kita, bukan dari Allah. Seperti itu. Dan yang kedua, saat orang menghadapi gap, ada yang berpikir positif dan yang kedua ada yang berpikir negatif. Bagaimana dia kalau berpikir negatif? Kalau namanya manusia, kalau dia berpikir negatif dalam menghadapi masalah, pasti dia kecewa. Ada kiat-kiat yang paling baik, sebaik-baik hal yang perlu dilakukan saat kita bersedih, kecewa. Yaitu yang pertama, tidak mengeluh. Sama seperti bersyukur tadi, yang pertama, tidak mengeluh. Kita tidak merasa ini, jangan mengeluh lah, bersyukur jadinya. Kadang orang bila mengeluh, dia juga berandai-andai. Seandainya aku memiliki mobil, jika dalam masalah dia, andai saja kalau ini tidak menimpaku, andai saja. Dia saat bersedih dia berandai-andai. Berandai-andai ini pun sama seperti tadi, berangan-angan. Berandai-andai ini haram hukumnya dalam agama. Jadi hati-hati ya. Jika kita tertimpa musibah, itu termasuk pengandaian karena penyesalan akibat musibah yang menimpanya. Hukumnya haram. Dan yang terakhir, pembelajaran. Ya kita jadikan seperti motivasi tadi. Masalah yang kita lakuin saat kita bersedih, jadikan pembelajaran. Pembelajaran apa yang kurang dari hari ini, kita jadikan pembelajaran, tidak lakukan lagi untuk esok hari. Apa yang hal baik yang harus dilakukan hari ini, yang kurang kita lakukan esok hari. Ya, seperti itu. Sehingga itulah ciri-ciri orang yang menghadapi gap-gap ini. Ada yang berpikir positif dan negatif, sehingga nantinya dia akan sampai menuju realita, goalsnya,
pencapaiannya. Mungkin sekian saja video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.